Bismillahirrahmanirrahim. Ma'arodat himmatu salikin antakifa indama kusifalaha illa wanadathu hawatiful haqiqatil ladzi tatlubu amamaka wala tabarajat tadawahirul mukawwanatil illa wanadatka haqaiquha innama nahnu fitnatum wala takfur. Hikam bab yang ke-28. Ma'arodat himmatu salikin, tiada berkehendak semangate wong-wong salik, orang-orang yang menuju Allah. Antakifa indama kusifalaha illa wanadathu hawatiful haqiqah, untuk berhenti ketika terbukanya sebagian yang gaib. Iki mandek ketika terbukanya yang gaib, melainkan segera diperingatkan oleh suara hakikat, niat. Makanya lek nang Allah kurang kuat niat tujuan nang Allah, ketika ketemu hal-hal yang gaib berhenti. Ketemu Mbah Sunan Ampel, ketemu Rasulullah, ketemu Nabi Khidir, akhirnya timbulnya apa? Timbulnya rumangsa wis tinggi, rumangsa wis dhuwur, karena kurang kuat itikati, kurang kuat tujuane. Illa wanadathu hawatiful haqiqatil ladzi tatlubu amamaka, diperingatkan oleh suara hakikat, suara sing apa jenenge iku sing nglurusno. Bukan itu tujuanmu nak, bukan itu tujuanmu bro, bukan itu tujuanmu mas, dan teruslah berjalan. Wala tabarajat tawahirul mukawwanati illa wanadatka haqaiquha innama nahnu fitnatum wala takfur. Demikian pula tiada tanpa baginya keindahan alam, melainkan peringatan oleh hakikat. Apa peringati? Innama nahnu fitnatum wala takfur, bahwa kami semata-mata sebagai ujian, maka jangan tertipu hingga kau menjadi kufur atau kafir. Terlena, aja sampai terlena. Wis terbuka gaib, kadang-kadang tahu sak durunge pinara. Bukan itu tujuane bro, bukan itu tujuane kawan. Terus ditunjukkan, wah banyak yang mengikutimu, banyak yang santri-santrimu yang datang kepadamu minta nasihat, banyak yang mendekatkan diri kepadamu. Innama nahnu fitnatu wala takfurun, sesungguhnya kami ini adalah ujian, maka jangan kau menjadi kafir. Diiringno, lek kakuan niate ambles, terjerungup. Ini perjalanan niat bagus, terus ana suara ini hakikat, wah dibuka pintu hijab gaib, dia bisa melihat ini, dia bisa melihat itu, sesuatu yang gaib, rubung sojin, kelihatan para wali-wali, kelihatan orang-orang yang soleh. Bener tak itu? Ya, tapi itu bukan tujuan. Maka suara hakikat, suara niat ngomong, berbunyi, bukan ini tujuanmu mas, ojo mampir, ini hanya ciptaan,
Wali-wali pun hanya ciptaan. Kau itu milik Allah dan bukan milik mereka. Diperingatno supaya apa? Supaya kembali nang jalane. Makane sampean cek, sampean ngaku makrifat tapi takut kekurangan, ya lucu. Sampean ngaku manunggaling kalau Gusti tapi sampean punya sifat iri, dengki, dendam, gak nyambung Pak D. Sampean ngaku tingkatanmu tinggi di hadapan Allah, ngaku ma'rifatullah, mengenal Allah. Kapan sampean kenal? Kenal di mana? Kenal tapi nggak ada buktinya. Sampean terus terbawa oleh kesedihan, terbawa oleh kekurangan. Kenal Allah kok hidupnya kurang, nggak ada. Kenal Allah kok gelisah, nggak ada. Inna auliya Allahu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah iku gak pernah takut, gak merasa bersedih hati. Nah sampean sedih kayak iso tuku susu anak, sedih uang belanja ke ono, sedih. Jari ini ma'rifatullah, jari ini manunggaling kalau Gusti tapi kok gak nyambung sampai kenyataannya. Bukankah menyatu dengan Tuhan itu timbul sifat tenang? Lah hatimu gelisah tok. Bujuk ma'rifatmu iku ma'rifat tulisan, ma'rifat pendengaran, bukan ma'rifat billah, ma'rifat moco. Syekh Abu Hasan Tustari radhiyallahu an berkata, di dalam jalan menuju kepada Allah jangan menoleh kepada yang lain. Pergunakanlah selalu untuk zikir kepada Allah. Itu sebagian benteng pertahananmu. Sebab segala sesuatu selain Allah akan menghambat perjalananmu. Itu kata Syekh Abu Hasan Al-Tustari, bahwa selain Allah itu menghambat perjalananmu. Tidak ada yang lain, yang ada hanya Allah. Lo kan saya mikir anakmu, mikir bojomu, mikir kerjaanmu, gak nyambung Pak D. Yakinlah, la ilaha illallah, yang ada hanya Allah. Lo awakmu dirasani tonggomu ya sakit hati. Kamu diomongin si A si B nang hatimu rasa dongkol dan dengkleen apa? Jari ini makrifat, nggak ada yang lain hanya Allah. Iku suarane sapa? Ketipu. Syekh Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu berkata, jika kau ingin mendapatkan apa yang lebih dicapai oleh para wali Allah, lek awakmu kepingin ro pencapaiane para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah, maka hendaknya engkau mengabaikan semua manusia kecuali orang yang menunjukkan jalan kepada Allah. Abeno ya pasti diomongi, sampean taat iku ya diomongi menungso. Jarene Imam Ghazali, menungso iku hijab. Nah, menurut Syekh Abu Hasan Asyadzili, jika kau ingin mendapatkan apa yang dicapai oleh para wali Allah, maka hendaknya engkau mengabaikan manusia, illa kecuali orang yang menunjukkan jalan kepada Allah. Karena apa? Ketika kon gumbul ngrasani koncomu, ngrasani dulurmu, menghibah sono menghibah sini, kena dosa maneh. Jadi pesannya seperti itu, pengertian supaya benar-benar kau merasa diri sebagai hamba Allah dalam semua yang kau kerjakan. Kau tinggalkan dan menjaga hati perasaan, jangan sampai merasa seolah-olah di dalam alam ini ada kekuasaan lain
selain Allah. Apa dalile? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, tadi begitu si Saleh tadi mendekat diri menuju Allah. Kodaane pertama itu hal-hal yang gaib. Bisa melihat orang ini ke depannya ada musibah, bisa melihat ini ada bangsa jin, bisa melihat para wali-wali Allah. Tapi itu tujuan bukan. Bahkan banyak yang kesasar. Kesasarnya gimana? Akhirnya apa? Dzikirmu, wiridanmu, ibadahmu kau tujukan untuk itu. Biasanya aku dapat sinar, sekarang nggak dapat sinar. Sopo sing ibadah kok ngono oleh sinar? Sinar gak sinar bukan urusan kita. Iku urusane Gusti. Tugasmu mengabdi, jalani ngabdi, gak usah kemenyek. Iku tertipu dengan hal-hal yang gaib. Itu yang pertama. Tapi berhubung niatnya bagus, ditegur sampai niati. Alladzi tatlubu amamika. Ya, ala illa wa nadathu hawatiful haqiqatil ladzi tatlubu amamika. Buka hijab gaib illa wanadathu hawatiful haqiqatil ladzi tatlubu amamika, melainkan mereka segera ditegur oleh suara hakikat. Bukan itu tujuanmu, bukan. Teruslah kau melangkah, teruslah kau melangkah. Jangan kau dekati, itu ujian, itu cobaan. Itu bukan tujuanmu. Lek terlena, masuk. Jika dia terlena, maka hilanglah kedamaian dalam hatinya. Hilanglah qalbu mukmin baitullahnya. Kemudian dia terus berjalan. Lalu tanpa keindahan alam, wala tabarajat dawahirul mukawwana al-mukawwanati illa wanadatka haqa'iquha innama nahnu fitnatun wala takfur. Keton iki dan alam, wih, alam iki. Terus ketok gemerlap. Di situ dilihatin ono harta karun. Ada banyak orang-orang yang menghargai dia. Ya, weh, Gus, Pak Ustadz, Abaib menghargai. Kalau saya minta tolong ini, saya minta gini, wah, aji beneran. Sampai nih orang hakikat, sampai nih wali Allah, wah, wajib temenan. Iku lek gak kuat niate anjlok, yang penggodot tok. Fata Morgana iku gak langgeng, kono nyotone wong jenenge Fata Morgana. Sampean naik mobil, terus aspalnya kelihatan itu kayak air. Ketika di mobil iku nyontok enggak, seakan-akan aja begitu dideketin akhirnya hilang. Jadi aja terlena dalam hal demikian. Jika tujuanmu hanya Allah, maka apabila masih ada kekuatan selain Allah, awakmu wis musyrik. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah. Tapi kena apa di hatimu? Ono ketakutan, takut rezekinya ketukar, takut nggak dapat bagian,
iri dengan pembagian orang lain. Di bumi ki gak ono maneh kekuatan selain kekuatan Allah. Lalu kenapa kamu gak ridho, gak ikhlas dengan kekuatan Allah? Kamu ngomong makrifat, ngomong hakikat, kok gak malu? Bahwa semua itu ono kehendak Allah. Lah kehendak Allah kok nyalah-nyalahno orang. Iku ngawur, Pak Lek. Ngawur. Dan ngawur. Kabeh ku nantangan Allah, aja ana kekuatan selain Allah. Kok ana sing iso nuker rezeki sampean? Prasangkamu lah yang nuker tadi. Jadi ini nyoto Allah sesuai prasangka hambanya. Apa yang disangkakan hambanya, yaitu yang terjadi. Keraguanmu terhadap Tuhanmu sama juga kau menghina Allah. Karena ragumulah seakan-akan Allah gak mampu. Allah nyiptakno rezeki, nyiptakno harta bukan untuk Allah. Allah gak butuh itu semua. Rezekiku untukmu, itulah ketetapan Allah. Gak usah takut, gak usah wedi, gelisah tok. Terus untuk apa kamu bertuhan Allah? Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ku menjadi wakil-wakilmu di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Wis diwakili. Lapo wedi? Ngapain takut? Jalani perintahane Allah. Insyaallah ana dalane masing-masing. Lah ragumu iku yang membuat rezekimu terhalang, bukan Allah. Seperti air nang sumbere kenceng, deres kenceng, tapi krana ragumu sehingga di dalam pipa itu kayak ada batu tersumbat. Jadi yang keluar akhirnya cerit cerit cerit, ya kayak uyumu iku, kayak kencingmu iku, cerit cerit cerit. Karena apa? Keraguanmu. Rina wengi melok Gusti Allah puluhan tahun melok Gusti Allah, mosok sik ragu toh. Gak ada kekuatan selain Allah. Kalau ada kekuatan selain Allah, berarti ono tandingane Allah. Pernah suatu ketika ada seseorang ditanyain oleh kiai, untuk apa kau berzikir, untuk apa kau bertasbih? Jawabannya ini ngawur. Orang yang nggak mengenal dirinya itu jawabannya ngawur. Untuk apa kau bertasbih? Jawabannya untuk mensucikan nama Allah. Oh kemplo, Allah kok disucikno? Emang Allah itu najis? Allah kok disucikan? Nggak ada yang bisa najiskan Allah. Iya, lek kamu kemana-mana bawa kotoran. Tapi kalau Allah nggak ada najis, lah kok Allah disucikno dari mana? Iki lho wong nggak kenal diri nih, ngawur. Ngawur mensucikan nama Allah. Allah kok disucikno iki apa karepe? Ada lagi, kenapa kau bertakbir kepada Allah untuk membesarkan nama Allah? Loh, Allah kok dibesarno? Emang Allah itu kerdil apa dibesar-besarno?
pujianmu itu nggak ngaruh bagi Allah. Terus kamu puji, kamu takbir, Allah langsung besar ngono? Ya enggak. Terus kamu bertasbih, iya bertahmid, bertakbir, terus Allah jadi suci gitu? Ya enggak. Takbirmu, tasbihmu, tahmidmu nggak ngaruh bagi Allah. Terus kamu bertakbir, terus Allah jadi besar, berarti Allah tergantung kamu lah. Allah yang zat yang tidak tergantung. Awas, hati-hati, Allah marah. Oh, Allah kok marah, Allah kok ngamuan. Dudu Allah lek ngamuan iku tanggamu, sampingmu. Allah zat yang tidak terpengaruh oleh apapun. Lalu Allah senang dipuji, berarti Allah senang dibesarkan, berarti besarnya Allah tergantung kamu lah. Akhirnya apa? Allah gampang tersinggungan. Allah kok tersinggungan? Ya nggak ada. Iku ngawur persepsimu nang Allah, ngawur ngono iku wong nggak kenal diri. Gak ada kekuatan yang lebih besar kecuali kekuatannya Allah. Gak ono bro kawan. Terus ada lagi, kita harus membela Allah. Allah kok dibela? Musuhnya sapa? Gusti Allah. Iblis lho, iblis iku ciptaane Allah. Ada nggak wayang lawan dalang? Ya kok ono wayang kok nglawan dalang. Aneh. Pembela Allah apane? Allah sing dibela. Gusti Allah kok dibela? Emang Allah kalah? Kalah dengan siapa Allah? Nggak ada satupun zat yang bisa mengalahkan dia. Wong semua punyanya kok dikalahno? Nggak ada bro, nggak ada. Sampai puyeng dasmu ya kok ono. Allah iku zat sing maha kuwasa, zat yang maha sampurna. Lale Allah tergantung dari pujianmu. Iya. Awak memuji terus Allah suci, awak memuji terus Allah maha terpuji, terus Allah mutakbir terus Allah maha besar. Gak ada. Berarti Allah tergantung dari pujianmu, Allah tergantung dari zikirmu. Yang enggak. Kalau seperti itu berarti Allah zat yang maha membutuhkan. Allah gak butuh pujianmu, Allah gak butuh pengabdianmu, Allah gak butuh dzikirmu. Seandainya dari anak cucu Adam tadi taat kepada Allah, mengabdi kepada Allah, gak nambah walaupun sampai akhir zaman. Gak nambah kekuasaane Allah, ya gak nambah kekayaane Allah. Terus kamu ngabdi nang Allah, terus kerajaan Allah tambah megah. Enggak, keliru. Berarti Allah butuh lah. Terus Allah ngamuk ngono. Ya enggak, iku preman, duduk Allah. Iku gangster, mafia iku. Kon nek gak nyebut jenengku, tak pateni ngono. Lah, iku Allah apa demit iku? Duduk iku preman iku. Awas lo ya, gak muji aku, tak penggal lehermu. Lho, iku Allah apa mafia iku? Allah iku zat yang mau sempurna, Rahman, Rahim, gak terpengaruh oleh ibadahmu, gak terpengaruh oleh pujianmu. Dia zat yang maha berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsihi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gak ono daya dan kekuatan illa billah, kecuali dengan Allah. Gak sanggup. Jadi tidak salah persepsi. Jangan kau salah persepsi. Makanya ketika si Salik yang menuju Allah oleh godaan goib, bisa ini bisa itu, bukan karena karyamu. Iki bisa waskito, bisa melihat alam malakut, bisa melihat ke alam kewalian, bukan karyamu. Itu kasih sayangi Allah.
kasih sayang Allah gak bisa nembus. Apa lo kitab manapun, ibadah bagaimana lama pun, apa lo kitab Hikam, Sirul Asror, Ihya Ulumuddin, kau apal no untuk nembus nangone alam kegoiban. Kalau Allah gak mau, kata apa? Mau apa? Terus Allah dikalahno ngono ambek kitabmu. Gak iso, iku lak wong maca. Mangkane maca karo lakon beda. Sangat jauh-jauh sekali beda. Wong maca beda dengan kenyataan. Ditegur iki hamba, ojo seneng. Lanjut nang Allah. Mangkane lek gak kuat niate nang Allah glundung. Ceblok. Karena apa? Dibuka no pintu gaib sehingga si Salik tadi bisa melihat hal-hal yang gaib. Ditegur ambek suara niate. Bukan ini tujuanmu, Mas. Lanjut no terus berlanjut. Bukanlah itu tujuanmu. Dilanjut no. Karena apa? Kuatin niatin nang Allah. Tahu mau dibuka oleh Allah. Bisa ngelihat gini, bisa waskito, melihat ke depannya ada ini, bisa melihat orang, hati isinya orang seperti ini bisa. Karena dibuka oleh Allah. Sekali lagi bukan hasil karyamu, bukan hasil dari riadomu, itu welas asine Gusti Allah. Lah lek awakmu tirakat terus dapat itu, yo Allah lah kalah lah. Terus kamu bisa ngelihat gaib lo lah kalah lah. Ada seorang santri, dia punya doa Sulaiman yang bisa jin-jin pada tunduk. Dibaca, tunduk jin gak ndase sing ngelu. Enggak tunduk manusia enggak, malah empet lihat awakmu. Karena apa? Kau doa. Kau tidak punya jiwa Sulaiman, kau tidak punya jiwa Nabi Allah Sulaiman. Donga mbok poco, tapi gak ngerubah akhlakmu. Dan dungo Nabi Sulaiman kau tujukan agar orang-orang tunduk, adal jin-jin tunduk enggak mumet dasmu, mumet sirahmu, mumet kepalamu, puyeng. Karena apa? Nabi Sulaiman gak ono niat gitu. Nabi Sulaiman ngabdi nang Allah. Misine digawe Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jiwane jiwa Sulaiman. Lah sampean jiwane apa? Wong jiwa perampok jiwa seton ya gak iso malun maca donga Sulaiman berpuluh-puluh tahun gak iso. Karena apa? Kau tidak mempunyai jiwa Nabi Allah Sulaiman. Kau gak punya jiwa Nabi Allah Sulaiman. Jiwamu lo jiwa khawatir. Ya. Jiwamu lo jiwa gelisah. Jiwamu lo jiwa ambisi. Kepingin nundukno orang, kepingin nundukno bangsa jin gak iso. Jin-jin menungso tunduk nang Nabi Sulaiman karena Nabi Sulaiman dekat sama Allah. Dekat sama Allah bukan karena doanya, dekatnya sama Allah. Terus diajari Allah doa. Iku rutene bro lah sampean donga tok deket sama Allah enggak, malah deket dengan syaitonia, hewaniamu. Nafsu setoniamu, nafsu hewaniamu. Terus gimana bisa tunduk? Wong kamu aja gak bisa nundukin dirimu sendiri. Angel Pak De. Angel. Wong ngetrap donga keliru. Teruslah berjalan dan jangan kau hiraukan sekitarmu. Apa-apa yang tidak mendukungmu, kau tinggalkan saja. Jangan kau berhenti hingga kau sampai pada terminal terakhir. Hingga kau bertemu dengan dirimu.
hingga kau bertemu dengan Tuhanmu. Kamu sudah lama, si Salik ini sudah lama perjalanan. Sayang hanya tergiur dengan kegoiban. Kegoiban bisa dilewati. Tergiur dengan kemewahan dan keindahan duniawi. Pamor, tenar, kepangkatan, gelar. Hanya itu aja yang dia dapat. Tapi untuk yang maha gaib dia tidak akan bisa. Untuk yang maha indah dia tidak akan bisa. Karena apa? Karena dia sudah putar arah. Putar arah dari nawa itu ilahi anta maksudi berubah. Lalu apa enaknya jika tidak bersamanya? Jiwa itu tetap akan gelisah. Jiwa itu tetap akan gelisah. Walaupun dia diganti dengan yang lain. Diganti dengan kenikmatan hidup. Diganti dengan misalnya kebukanya pintu gaib. Tetap akan gelisah. Karena apa? Jiwa ini kepingin tahu asalnya. Jiwa ini kepingin tahu asal mulanya. Jiwa ini kepingin tahu kampung halamannya yang dulu. Di mana kampung halamanku yang dulu itu mana? Dia ingin tahu itu. Jadi tidak bisa dia diganti dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Karena apa? Yang dirindukan oleh jiwa, oleh ruh, yang paling dirindukan sekali adalah mengetahui sangkan paraning dumadi, mengetahui di mana asalnya dia. Seseorang yang sudah lama di perantauan, dari kecil sudah lama di perantauan, berpuluh-puluh tahun, mau gak mau dia kepingin tahu kampung halamannya. Mau gak mau harus tahu tempat kelahirannya. Lah sampean katanya dari Allah, terus gak tahu tempat kembali ke Allah, gak tahu asal mulanya dari Allah. Terus mau kembali kemana? Wong pulang kampung aja enggak, nengok halaman aja enggak, nengok tempat kelahirannya ya enggak. Terus ini mau kemana? Besok pulang kemana? Kamu aja gak pernah pulang. Sedangkan ketika di dunia aja kita gak pernah pulang. Wa mal hayatad dunya illal mataul ghurur. Dan bahwasanya kehidupan dunia ini kehidupan yang menipu. Menipu apa? Menipu agar engkau biar tidak tahu asal muasalmu, agar engkau tidak tahu tempat kembalimu. Tidak tahu tempat kembalimu. Lalu kalau kita nggak tahu tempat kembali kita itu mau kemana? Terlupakan sehingga dia tidak tahu sangkan paraning dumadinya atau kemana asal muasalnya. Itulah kau jangan terlena dari apapun yang menghalangimu. Pasti kau tidak akan pernah merasakan kedamaian. Karena damainya jiwa adalah kebebasan. Dan kebebasan tidak bisa ditempuh dengan keinginan-keinginan. Dia harus bebas dari segala keinginan. Maka jiwa akan merasakan kedamaian. Dia tidak bisa diganti karena apa? Asal muasalnya. Dia dari sana, dari dia.
dan selama hidup di dunia kita tidak pernah mengenal dia. Kita hanya mengenal tulisannya, kita hanya mengenal namanya tanpa tahu siapa yang punya nama. Hanya mengenal tulisan, hanya mengenal ajaran. Mengenal ajaran bukan mengenal dia. Mengenal teori bukan mengenal dia. Mengenal dia. Mengenal dia, mengenal Allah. Mengenal diri. Mengenal diri, mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Jika tidak begitu, terus berhalusinasi terus. Karena manusia yang bodoh lah yang selalu berhalusinasi. Entar kalau sudah meninggal, saya ditemenin bidadari, temenin ini. Entar saya kalau udah ini merasakan kenikmatan kubur, kenikmatan akhirat. Hanya orang bodoh yang berkata seperti itu. Padahal jelas Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku menciptakan jin dan kamu dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk mengabdi kepadaku. Iya. Lah kok tujuanmu oleh kenikmatan itu emang balik nang Allah kan nikmat apa? Berhalusinasi kebangetan. Itulah jika dia tidak mengenal dirinya, terus pengertian pengabdian akan terlena terus. Karena dia tidak tahu mana yang disembah, sehingga dia tidak tahu iming-iming apa yang bagus untuknya. Enggak ada ceritanya Allah nyiptain, ntar kamu tak ciptain untuk kenikmatan, untuk tak gandengkan dengan bidadari. Kau nak ceritane cak, aku tak gandeng nunggu ketemu nang sungai yang ada airnya mengalir. Enggak. Allah menciptakanmu hanya untuknya, bukan untuk yang lain. Allah menciptakanmu hanya untuknya, bukan untuk yang lain. Bukan untuk ini, bukan untuk itu, bukan untuk kenikmatan ini, bukan untuk kenikmatan itu. Enggak. Nabi Allah Adam itu sudah di surga, apapun kenikmatan ada, tapi yo gak betah. Sik kurang Apa buktinya kurang? Sik kepingin makan buah khuldi. Berarti apa? Duduk panggone roh. Bukan tempatnya jiwa. Kenikmatan itu. Sehingga apa? Begitu dimakan, lenyaplah kenikmatan lahiriah. Kenikmatan dohiriah lenyap. Disitulah baru titik awalnya taubat. Baru dia merasakan nikmat. Innallaha mutatahhirin. Sungguhnya Allah senang orang-orang yang membersihkan jiwanya. Bukan tempatnya. Makanya yang ditekan adalah pengenalan diri. Kalau kamu sampean kita gak kenal diri kita, terus ya apa carane ngabdi? Oh, kita mengabdi kepada Allah itu kita harus rukuk, kita harus sujud. Kan iku ngabdi apa? Terus jiwamu nang ndi? Ngabdi iku jiwane gandeng karo Allah. Ikulah hakikatun ngabdi, hakikatun abdi. Rasulullah dulu sholat itu kan sholat ketika Rasulullah umur 51. Ada takbir, ada ruku, ada sujud. Ketika Rasulullah selesai Isra Mi'raj, sebelum itu apa Rasulullah gak sholat? Ya sholat beda.
jiwa, raganya, pikirannya, ruhnya disatukan dengan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Terima kasih.